Ya begini, kalau saya tentu berharap tim nasional kita bermain maksimal. Karena kalau kita lihat kan, jangan sampai pada pertandingan titik-titik kita menang 8-0, di pertandingan berikutnya kalah 1-0. Nah ini kita harus hati-hati, karena saya tahu pasti semua negara ingin memberikan yang terbaik. Nah jadi besok saya akan memantau latihan timnas senior, dan saya akan minta mereka jangan menganggap remeh ya bola itu bundar. Nah, semoga dalam latihan yang sudah terkumpul ini ya itu bisa membawa hasil yang bagus, hasil yang sangat baik, dan STY berharap ya dia sudah bilang kemarin ya bukan hanya sekedar kemenangan melawan Brunei di laga pertama yang akan berlangsung di GBK, tapi dia ingin melihat ada banyak gol lahir. Ya kalau banyak gol lahir pasti di atas 2-3 gol. Ya, dan itu yang diinginkan oleh STY tanpa memandang remeh tentunya bagi Brunei, tetapi dia ingin dengan kekuatan kita yang ada sekarang, ya, dengan pemain-pemain yang bagus yang secara kualitas itu ada di atas Brunei, mengapa tidak kita harus bisa dalam tanda kutip juga pesta gol di Senayan, dan itu yang diharapkan oleh STY, sehingga dengan kemenangan besar yang kita raih di fase pertama ini itu menjadi modal kuat bagi timnas kita ya, bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk bisa melihat pertandingan di leg kedua di markas Brunei kita lebih tenang ya, sehingga pemain itu lebih enjoy lah ketika berangkat ke sana kalau kita sudah bisa mendapatkan kemenangan yang besar di pertandingan pertama. Itu yang diinginkan oleh STY. Ketika Coach Sintayong sendiri yang sekarang telah mengatakan bahwa ada rencana untuk perpanjangan kontrak, maka tentu ini bukan berita burung atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya hoax. Beda ya jika memang berita ini diberikan oleh media digital atau oleh akun-akun media sosial. Tapi ini kan sekarang dikatakan langsung oleh Coach Sintayong. Jadi tentu ini adalah berita yang memang kita tunggu-tunggu. Dan memang sebelumnya juga kan, jika teman-teman masih ingat, Pak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa memang ada rencana untuk perpanjang kontrak dari Coach Sintayong. Dan pada saat itu berita yang beredar bahwa kemungkinan Coach Sintayong akan diperpanjang kontraknya sampai akhir Piala Asia kan. Tapi sekarang dengan Coach Sintayong mengatakan bahwa sedang ada diskusi yang intens, maka kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut untuk durasi yang lebih lama lagi. Bisa jadi durasi perpanjangan kontrak nanti adalah untuk masa 1 tahun atau bisa juga untuk 3 tahun ke depan. Dan menurut saya ini adalah langkah yang bijak dari PSSI karena memang Coach Sintayong telah membangun fondasi bagi tim nasional Indonesia. Oleh karena itulah kita bisa melihat progres yang luar biasa dari tim nasional Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa timnas Indonesia senior bisa lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi, dan Timnas Indonesia U23 juga lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Jadi bukan karena tuan rumah. Bahwa ada orang, segrup, segelintir orang atau minoritas yang tidak setuju, gue paham juga. Idealnya kan Liga Indonesia dimainin pemain dari kompetisi Indonesia. Tapi kembali lagi, ini udah berpuluh tahun timnas ini stuck. Iya kan? Sekali pelatih masuk, ada secercah sedikit harapan. Sampai gua aja mau nonton timnas. Ngerti gak? Nah, itu something loh. Dari dulu anak Eropa Tom. Sampai gua aja sampai gua aja melihat itu kan something, ngerti gak? Artinya gua juga melihat itu. Bahwa selama PSSI tidak melanggar aturan, ya gua welcome aja. Kalau kemarin 7-0 ya sekarang 6-0 aja deh. Gue yakin marginnya itu di atas 5. Iya. Between of margin di atas 5. Yakin gue, yakin. Kenapa? Karena gue ngeliat gini. Kayak ngegas sih ini pemain sih. Gue yang gue suka dari STY di persiapan kali ini adalah dia nggak main-main. Dia ingin menunjukkan bahwa siapapun lawannya, lo harus punya standar yang khusus. Bahkan dia udah marah-marah di persiapan karena banyak pemain yang terlambat aja. Menurut gue itu hal yang berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Nah ini yang menurut gue habit-habit yang harus terus dijalani. Dan gue yakin banget kalau
Kalau kita bisa menang secara meyakinkan, bukan bicara main bagus doang, tapi juga dengan skor yang bagus, gue rasa seharusnya ya kalau misalnya tidak menang di atas 5, kayaknya kita juga maksudnya mungkin main bagus gitu, tapi berarti kan finishing ada masalah gitu. Dan gue berharap datangnya pemain yang tadi kita bahas tentang Hoki Caraka dan striker-striker lain, gue harap ya bisa mendulang gol. Ya gue berharap sih benar finishing kita bisa terasa di sini. Itu dia. Itu salah satu. Sebelum kita menghadapi negara yang lebih kuat lagi. Media Vietnam, Tetao 247, memprediksi timnas Indonesia akan menang mudah melawan timnas Brunei Darussalam pada 2 laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, skuad Garuda disebut bakal menang besar. Timnas Indonesia terpaksa melakoni laga babak pertama lantaran ranking FIFA yang masih terlalu rendah saat penentuan pot undian. Beruntung, tim Merah Putih hanya akan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Di laga pertama, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, tepatnya pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Lalu, timnas Brunei Darussalam akan gantian menjadi tuan rumah pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 malam WIB. Mengingat ini merupakan laga resmi FIFA, maka Indonesia bisa memakai kekuatan penuh. Pelatih Shin Tae-yong juga sudah memanggil 25 pemain terbaiknya untuk menghadapi Brunei Darussalam. Kehadiran pemain-pemain terbaik, juga yang sedang merumput di luar negeri, mendapat sorotan dari Tetao 247. Mereka meyakini timnas Indonesia akan menang besar dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam kelak. Menghadapi lawan yang lemah, diprediksi akan menjadi tugas yang mudah. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan meraih 2 kemenangan besar, ulas Tetao 247, dikutip pada Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Ulasan dari media Vietnam itu wajar mengingat Indonesia akan bersua The Golden Stars jika melewati hadangan Brunei. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memang akan tergabung ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup itu, 3 kesebelasan sudah menanti Indonesia, yakni Vietnam, Timnas Irak, dan Timnas Filipina. Dari hasil undian, anak asuh Shin Tae-yong sejatinya memang cukup diuntungkan karena praktis hanya Irak saja yang merupakan lawan kategori berat. Patut dinanti apakah prediksi media Vietnam itu jadi kenyataan atau tidak. Yang pasti, Brunei Darussalam selama ini selalu menjadi lawan empuk buat timnas Indonesia. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Indonesia bahkan menang telak 7-0 di kandang Brunei Darussalam. Itu menjadi modal penting jelang 2 leg babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Mereka percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan karena pelatih Shin Tae-yong tidak meremehkan lawannya. Shin Tae-yong baru-baru ini mengumumkan daftar pemain yang akan membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Dalam daftar tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini menunjukkan bahwa ia tidak meremehkan lawannya. Dalam laporan yang diterbitkan oleh The Tao 247, media Vietnam mencatat bahwa timnas Indonesia memanggil pemain yang bermain di luar negeri, termasuk beberapa pemain naturalisasi, untuk menghadapi Brunei Darussalam. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak. Beberapa nama besar seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Rafael Struijk telah dipastikan akan bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun ada laporan tentang cedera hamstring Marcelino, ia tetap memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Selain itu, beberapa pemain abroad lainnya, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani, juga akan turun membela skuad Garuda. Melihat komposisi pemain yang ada, media Vietnam memprediksi bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan melawan Brunei Darussalam. Mereka menganggap tim tebuan tersebut sebagai tim yang relatif lemah di kawasan ASEAN. Dengan pemain-pemain ini, timnas Indonesia dapat dikatakan memiliki skuad terbaik. Kemenangan nampaknya sudah ada di tangan pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya karena lawan mereka dianggap memiliki performa yang kurang memuaskan, demikian ungkap media Vietnam. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 dan tanggal 17 Oktober mendatang.